Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Lazuardana Salsabila dari mahasiswa Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Sebelum itu, kita bantu Andi dulu yuk. Andi memiliki sebuah meja di kamarnya. Ia pun penasaran berapa panjang dari meja tersebut. Apa yang harus dilakukan Andi? Yang harus dilakukan Andi adalah mengukur. Lebih tepatnya, Andi harus mengukur panjang meja tersebut menggunakan alat ukur mistar. Lalu, apa sih mengukur itu? Jadi, mengukur atau pengukuran merupakan kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Misalnya, seperti yang dilakukan Andi tadi, Andi harus untuk mengetahui panjang dari meja tersebut, Andi harus mengukur panjang meja tersebut dengan alat ukur, misalnya penggaris. Artinya, Andi membandingkan panjang meja tersebut dengan penggaris, dan penggaris tersebut dipakai sebagai satuan pengukuran. Lalu, terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama ada pengukuran langsung, dan kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran yang menggunakan alat ukur langsung dan langsung terbaca hasilnya. Contohnya, ketika kita mengukur pensil menggunakan penggaris, itu termasuk pengukuran langsung, karena panjang dari pensil tersebut hasilnya akan terlihat menggunakan penggaris. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Pada pengukuran ini digunakan beberapa alat ukur, misalnya 2 atau 3 alat ukur lainnya. Dan hasil pengukuran masing-masing alat ukur selanjutnya dilakukan operasi matematika atau dimasukkan ke rumusnya untuk mendapatkan hasil dari besaran yang diinginkan. Contohnya, ketika kita mengukur kecepatan suatu gerak benda, maka besaran yang diukur adalah panjang dan waktu, karena rumus V sama dengan jarak dibagi waktu. Dan alat yang ukur yang digunakan ada 2, yaitu meteran, yaitu untuk mengukur panjang, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Dan hasil pengukuran tersebut disubstitusikan ke operasi matematikanya atau yang rumusnya yang V sama dengan jarak bagi waktu, sehingga didapatkan hasil kecepatan gerak suatu benda. Lalu ada besaran fisika. Apa sih besaran fisika itu? Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Sistem satuan besaran fisika ini pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yang bersifat tetap dan berlaku untuk seluruh dunia atau bersifat universal dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Lalu besaran sistem satuan yang digunakan untuk dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu sistem metrik besar atau MKS, meter kilogram sekon, yang disebut juga dengan sistem internasional atau SI, dan sistem yang kedua sistem metrik kecil atau CGS, centimeter gram sekon. Besaran fisika ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lainnya. Di sini terdapat tabel ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang dengan satuan SI-nya meter dan satuan sistem CGS-nya cm. Lalu yang kedua ada massa, satuan SI-nya kilogram, dan satuan sistem CGS-nya gram. Yang ketiga waktu dengan sistem satuan SI detik dengan singkatan S atau second. Ini juga berlaku untuk satuan sistem CGS-nya. Lalu yang keempat ada suhu, satuan SI dan satuan CGS-nya sama, yaitu Kelvin. Lalu yang kelima ada kuat arus listrik, ampere untuk satuan SI-nya, dan stat ampere untuk satuan sistem CGS-nya. Untuk yang keenam ada intensitas cahaya. Besaran satuan SI-nya adalah kandela atau CD, dan satuan sistem CGS-nya adalah juga kandela.
Yang ketujuh adalah jumlah zat, yang satuan SI-nya kilomol, dan untuk satuan sistem CGS-nya adalah mol. Yang kedua tadi ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari kombinasi besaran-besaran pokok. Di sini terdapat tabel ya. Yang besaran turunan, yang pertama ada luas, penyebarannya panjang kali lebar dengan satuan sistemnya itu adalah meter persegi. Yang kedua volume, penyebarannya panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan sistem MKS-nya adalah m kubik. Yang ketiga ada massa jenis dengan massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat ada kecepatan, penyebarannya perpindahan dibagi waktu dengan satuan sistemnya meter per sekon. Yang kelima ada percepatan, penyebarannya kecepatan dibagi waktu dengan satuan m per s kuadrat. Dengan gaya, yang keenam ada gaya, yaitu massa dikali percepatan, dengan satuan sistemnya adalah Newton. Newton itu memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh ada usaha, yaitu gaya dikali perpindahan dengan sistem satuannya Joule. Joule ini sama dengan kilogram meter persegi per second kuadrat. Yang ke-8 ada daya. Daya penyebarannya usaha dibagi waktu. Satuan sistemnya adalah watt atau kilogram meter persegi per second kubik. Yang ke-9 ada tekanan. Tekanan ini penyebarannya gaya dibagi luas. Yang satuan sistemnya adalah Pascal sama dengan M per M kuadrat. Yang ke-10 ada momentum, yaitu massa dikali kecepatan, yaitu satuannya kilogram meter per sekon. Melakukan pengukuran pasti dibutuhkan alat ukur juga kan. Yang pertama ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini yang pertama dapat dilakukan dengan mistar atau pengaris yang biasa kita gunakan. Gambar di pojok kiri adalah merupakan contoh pembacaan skala dengan mistar. Pada gambar terdapat benda yang akan diukur mistar. Terlihat benda tersebut memiliki panjang 21,7 cm. Hasil yang didapatkan ini adalah benar karena mata pengamat itu tegak lurus dengan skalanya. Lalu terdapat hasil, jika hasilnya 21,6 atau 21,8 itu hasilnya salah dikarenakan mata tidak tegak lurus dengan skala mistar atau memiliki kemiringan. Jadi ini termasuk kesalahan paralaks. Yang kedua, satuan panjang bisa diukur dengan jangka sorong. Di bawah ini adalah bentuk jangka sorong dan juga bagian-bagiannya. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam ini bertujuan untuk mengukur dimensi luar yang benda yang akan diukur. Misalnya seperti diameter luas, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap, atas, dan rahang geser. Yang kedua ada rahang luar. Rahang luar ini untuk mengukur dimensi dalam dari benda. Misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah atau alur pada suatu benda. Yang ketiga ada ekor atau deep probe. Ini bertujuan untuk mengukur kedalaman dari benda yang akan diukur. Misalnya untuk mengukur kedalaman dari suatu lubang dari benda tersebut. Yang keempat ada skala utama. Skala utama ini untuk menyatakan ukuran benda dalam bentuk satuan milimeter maupun inch. Yang kelima ada skala Nonius, yaitu menyatakan ukuran tambahan dalam hasil yang ditentukan dalam bentuk satuan milimeter maupun inch. Yang keenam ada skup pengunci. Tujuannya fungsinya adalah menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung agar benda tetap berada pada posisinya dan hasilnya tidak berubah. Yang ketujuh ada pengubah atau thumb screw. Fungsinya ini adalah menggeser skala Nonius saat proses pengukuran benda yang akan diukur.
Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm dengan skala tetap terkecil pada skala utamanya yaitu 1 mm atau 0,1 cm, dan untuk skala tetap terkecil skala Noniusnya yaitu 0,1 mm atau 0,1 cm. Untuk menentukan langkah penjajah sorong, sekalian pada contoh soalnya, ini seseorang mengukur diameter luar baut menggunakan jangka sorong. Yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu skala utamanya. Pada gambar terlihat skala 0 Nonius berada di antara pada angka 2,4 cm dan 2,5 cm pada skala utamanya. Jadi yang diambil adalah angka skala tetap yang sebelum angka 0 pada skala Nonius. Jadi nilai skala tetapnya atau skala utamanya yaitu 2,4 cm. Yang kedua, tentukan skala Nonius. Hasilnya setelah didapatkan hasilnya nanti akan dikali dengan 0,01 cm. Dapat dilihat pada gambar juga skala Nonius yang berimpit dengan skala tetapnya menunjukkan angka 7. Jadi skala Noniusnya adalah bernilai 7 dikali 0,01 cm. Mengapa dikalikan 0,01 cm? Hal ini karena skala tetap terkecil skala Nonius adalah 0,01 cm. Lalu yang terakhir, menyumbahkan skala tetap dan skala Noniusnya. Tadi kan kita dapatkan skala tetapnya adalah 2,4 dan skala Noniusnya 0,07. Jadi kita tambahkan, jadi hasilnya pengukuran baut, diameter baut menggunakan jangka sorong adalah 2,47 cm. Satuan panjang juga dapat diukur dengan mikrometer sekrup. Gambar di bawah ini adalah bentuk dari mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Saya sebutkan bagiannya dan fungsinya. Yang pertama ada ruang ukur tetap, yaitu fungsinya menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros gesernya, atau di situ ruang ukur tetap dan ruang ukur gerak. Yang kedua ada ruang ukur gerak sebagai penangkan benda saat melakukan pengukuran. Ruang ukur gerak ini bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang akan diukur. Yang ketiga ada pengunci. Fungsinya mengunci poros geser. Jika sudah mengunci, poros geser tidak akan bergerak sehingga pengamat ini bisa melihat hasil pengukuran dengan tepat. Yang keempat adalah skala utama. Skala utama ini menunjukkan ketebalan utama dari benda yang akan diukur dan satuannya adalah milimeter. Yang kelima ada skala Nonius. Skala Nonius ini sebagai skala penambah dari skala utama yang satuannya adalah milimeter juga. Yang keenam ada gigi putar. Fungsinya adalah memutar ke kiri atau ke kanan dari si ruang gerak. Yang ketujuh ada rangka. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm dengan skala tetap terkecil skala utamanya yaitu 0,1 mm, dan untuk skala tetap terkecil skala putarnya adalah 0,0 mm. Di gambar pojok kiri bawah ada contoh dari pengukuran mikrometer. Jadi, langkah-langkahnya, yang pertama tentukan terlebih dahulu skala utamanya. Terlihat pada gambar, skala utama yang terlihat adalah ditunjukkan pada angka 1,5 mm. Langkah yang kedua adalah menentukan skala putar atau skala Noniusnya. Lalu, garis yang sejajar dengan garis skala utamanya merupakan hasil pengukuran skala putar. Dapat dilihat pada gambar, angka yang menunjukkan sejajar dengan garis utamanya adalah ditunjukkan angka 29. Lalu 29 ini dikalikan 0,01 mm.
Mengapa dikalikan 0,01 mm? Karena nilai skala putarnya adalah 0,01 mm. Hasilnya pengukuran skala putarnya ini 0,29 mm. Yang ketiga, menjumlahkan skala tetap dan skala putar. Dijumlahkan, hasil pengukuran yang didapatkan tadi, yaitu 1,5 mm ditambah 0,29 mm. Hasil yang didapatkan mikrometer skrup adalah 1,79 mm. Pengukuran massa biasanya dilakukan oleh kita tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dilakukan dengan timbangan. Dalam dunia pendidikan biasanya digunakan neraca Ohlson atau neraca 3 lengan. Di bawah ini merupakan gambar neraca Ohlson dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada tempat beban. Tempat beban ini digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Yang kedua ada skrup atau knob kalibrasi. Fungsinya ini untuk mengalibrasi neraca Ohlson ketika tidak digunakan untuk mengukur. Yang ketiga ada beban geser. Beban geser ini adalah penunjuk hasil pengukuran. Yang keempat ada titik nol. Titik nol ini untuk menentukan keseimbangan dari neraca Ohlson. Bagian neraca Ohlson ini salah satunya memiliki 3 lengan. Yang pertama ada lengan depan dengan skala 0 sampai 10 gram. Yang tiap skala bernilai 1 gram. Yang kedua ada lengan tengah dengan skala 0 sampai 500 gram. Setiap skala bernilai 100 gram. Yang ketiga ada lengan belakang. Lengan belakang ini mempunyai skala 10 sampai 100 gram dan tiap skala bernilai 10 gram. Cara menggunakan neraca Ohlson. Yang pertama, melakukan kalibrasi. Kalibrasi merupakan proses klarifikasi bahwa akurasi suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Untuk melakukan kalibrasi ini, pertama, digeser semua pemerat atau antingnya pada neraca ke kiri menuju ke skala yang paling rendah. Kemudian, putar skrup atau tombol knob kalibrasinya untuk yang terletak di bawah tempat beban tersebut hingga neracanya mencapai garis kesetimbangan yang menunjukkan titik nol. Lalu setelah berhasil, maka neraca Ohlson siap untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah meletakkan benda yang akan diukur massanya ke tempat wadah beban. Yang ketiga, geser pemberat dimulai dari pemberat yang memiliki skala yang paling besar, yaitu lengan belakang, sampai garis kesetimbangan tercapai. Lalu, jika garis kesetimbangan belum tercapai, maka geser-geser lengan tengah, lalu lengan depan, sampai hingga mencapai kesetimbangannya. Selanjutnya, jika garis kesetimbangan sudah tercapai, maka mulai untuk membaca hasil pengukurannya. Yang keenam, lalu dibaca hasil pengukuran. Contohnya pada gambar sebelah kanan, pada lengan belakang menunjukkan skala 200 gram dan lengan tengah menunjukkan 20 gram dan untuk lengan depan menunjukkan skala 5,5 gram. Lalu hasil dari lengan depan, lengan tengah dan lengan belakang ini dijumlah dan hasilnya adalah 225,5 gram. Selanjutnya ada pengukuran waktu. Tanpa kita sadari, kita melakukan pengukuran waktu setiap saat. Pengukuran waktu ini bisa melalui jam tangan, jam matahari, jam digital, jam pasir, stopwatch, dan lain-lainnya. Lalu ada pengukuran suhu. Pengukuran suhu biasanya dilakukan dengan termometer. Biasanya di dalam dunia pendidikan ada 4 termometer, yaitu termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Apa yang membedakan dari keempat jenis ini? Yang membedakan adalah titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Untuk
termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 100. Untuk termometer Fahrenheit, ini memiliki titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan untuk titik tetap atasnya adalah 212. Untuk termometer Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0 dan untuk titik tetap atasnya adalah 80. Untuk Kelvin, titik tetap bawahnya ini adalah 273 Kelvin dan untuk titik tetap atasnya adalah 373 Kelvin. Perbandingan skala antara termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit didapatkan dari selisih dari titik tetap atas dan titik tetap bawah. Untuk yang Celcius memiliki selisih 100, untuk yang Fahrenheit memiliki selisih 180, untuk yang Reaumur memiliki selisih 80. Jadi, Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit didapatkan 100 dibanding 80 dibanding 180. Lalu diperkecil, hasilnya adalah 5 banding 4 banding 9. Dengan memperhatikan titik tetap bawahnya, yaitu Celcius 0 derajat Celcius dan Fahrenheit 0 derajat Fahrenheit dan Reaumur adalah 32 derajat Fahrenheit, hubungan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, jika kita ingin mengubah Reaumur ke derajat Fahrenheit, derajat Celcius, maka digunakan derajat Celcius sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Untuk yang kedua, jika kita ingin mengubah derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, maka derajat Celcius sama dengan 5/9 dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Mengapa dikurangi 32? Karena Fahrenheit ini memiliki titik tetap bawahnya adalah 32. Lalu yang ketiga, jika kita ingin mengubah Fahrenheit ke Reaumur, maka derajat Reaumur sama dengan 4/9 dikali pada dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Hubungan skala Celcius dan Kelvin karena sama-sama dia memiliki skala yang sama, yaitu 5. Jadi suhu Kelvin sama dengan suhu Celcius ditambah 273. 273 ini merupakan titik tetap bawah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.